My Life with My Cats May 2023. Ini Rehan sama adik cantik lagi makan alami, makan kepala ayam rebus. Tuh, sekarang lihat hasilnya kan jadi bahenol gemoy gemoy geboy gitu. Jadi semua kucingku aku usahakan kasih makan alami, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, baru dikasih cat food pada saat kepepet. Kalau nggak kepepet ya enggak. Tapi ada juga sih jeleknya ngasih makan alami itu kalau seperti kasusnya Kuku, dia udah terbiasa makan alami. Jadi dia nggak mau makan cat food. Pada saat aku sakit, aku nggak bisa beliin kepala ayam habis dan cat food ada, yang lain bisa makan, Kuku nggak bisa makan. Akhirnya Kuku kelaparan dan aku bener-bener nggak ada yang bisa nolongin aku. Waktu itu aku udah minta tolong sama orang tapi orangnya nggak nolongin aku, gitu aja intinya. Kemudian akhirnya Kuku meninggal dan itu benar-benar menghantam aku banget ya. Berasa kayak nggak berguna banget gitu loh jadi emaknya gitu kan. Tapi alhamdulillah semua kucingku yang lain selamat. Kemudian ada lagi musibah setelah Kuku dikuburin, nggak lama kemudian Koko jatuh ya dan dia meninggal. Padahal Koko itu anak kucing kesayangan aku, anaknya cantik yang nomor, jadi kakak Koko, jadi anak keduanya cantik dan itu bule banget, sifatnya mirip banget kayak Katisha, kelingi abis. Aku ngajar aja dia temenin sampai dia tertidur. Pokoknya itu benar-benar bikin aku sudah happy duluan gitu ya, karena aku ngerasa kayak Koko tuh kayak pengganti Katisha gitu ya, yang benar-benar aku kangen banget selama ini. Jadi sifatnya, mukanya, badannya itu mirip Katisha waktu kecil. Jadi kayak reinkarnasi sih di mata aku. Ternyata Koko meninggal. Nah, kisah Ajel ini juga sedih. Ya Ajel itu karena dia punya anak banyak. Jadi kita waktu itu dari cuma bertiga jadi 11, termasuk kitten-kitten, dan aku nggak sanggup ya pelihara sebanyak itu. Akhirnya aku open adopt. Nah, cuma aku wanti-wanti tuh sama adopternya Ajelo bahwa aku cuma sementara aja titip ke dia. Nah, karena aku tuh sedang siapin tempat buat dia kan. Tempatnya itu belum selesai. Jadi aku bilang nanti kalau tempat itu selesai, aku mau ambil lagi ya kucingku ini. Karena aku tuh sayang banget sama Aja. Itu udah ikut sama aku 6 tahun kan. Jadi aku pengen piara sampai dia meninggal gitu. Jadi yang lain yang kecil-kecil tuh boleh lah kasih ke orang karena kan nggak terlalu ada keterikatan. Nah ini yang susah kalau udah keterikatan ya, attachment itu yang parah. Nah itu jadi ketika aku kasihin Rehan sama Ajil, berdasarkan pengakuan adopternya itu kabur katanya, tapi kittennya anaknya Rehan 2 itu sama dia tuh masih ada. Mudah-mudahan nggak bohong, mudah-mudahan kittennya juga dipelihara dengan baik, nggak seperti Ajil sama Rehan yang katanya kabur. Nah ini sangat disayangkan ya sebenarnya, karena aku tuh cuma pengen titip sementara Ajil tuh bakal dipelihara lagi gitu sama aku. Ya begitulah sedihnya ya. Kalau udah lepas dari tangan aku itu udah wassalam lah pokoknya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa nuntut juga kan. Bulan Mei 2023 itu sangat menyenangkan karena Cantik masih kecil, Rehan masih manja, Ajelo ya begitulah, Ajelo cool-cool gitu ya. Nah itu menyenangkan sebelum mereka dihamili oleh Ajelo. Yang bikin kacau itu hamil itu loh. Karena kenapa ini kayak kecolongan banget ya. Karena waktu itu aku ngerasa Rehan sama Cantik tuh belum umurnya kawin menurut aku, karena masih kecil kok, mereka tuh baru lepas susu gitu kok langsung hamil gitu loh. Itu bener-bener bikin kacau dunia perkucingan aku ya. Tuh Cantik itu hobi banget gigit, tapi gigitnya bohongan dan sampai sekarang dia masih kayak gitu. Tapi sekarang dia tuh judes banget, gak tau kenapa. Sejak aku sering cariin kutu dia tuh gak suka banget. Kalau di luar itu dia manis banget sih anaknya, dia selalu pupuk sama pipip tuh tertib di boxnya gitu ya, nggak kayak anak-anaknya, nggak kayak Ajelo, Rehan tuh masih suka bikin kacau rumah gitu ya. Nah ini lucu banget kan ya, aku tuh sayang banget sama dia karena dia kelakuannya juga masih bisa diatur. Jadi guys, kucing aku tuh nggak kayak kucing Instagram.
Kucing Instagram tuh entah apa yang mereka lakukan kepada kucing-kucing itu ya. Aku tuh bener-bener pengen tahu banget, kenapa kok bisa kucing kok manis-manis, nurut-nurut banget gitu ya. Apa dikasih obat bius, apa dimarah-marahin dulu gitu ya sebelumnya, atau dilapar-laparin supaya nurut gitu, aku nggak ngerti. Soalnya kalau di rumah aku, kalau kucing aku tuh dimandiin aja itu udah cakar-cakaran, udah kayak perang dunia gitu. Terus kalau mereka lagi ngacak-ngacak tuh ya, nggak bisa terkontrol, ya ngacak aja, mecahin apa, lagi main terus tabrak-tabrak sana tabrak sini apa gitu, padahal nggak ada ya. Kan lucu banget ya, cantik itu ya. Jadi Rehan tuh cemburu banget sama Cantik. Cantik tuh takut banget sama Rehan. Ya kalau aja lo, bodo amat, ntar lo dua-duanya gue kawinin, kan gitu prinsipnya bapak satu itu. Dan itu yang terjadi. Walhasil ini bulan Mei ini masih aman, kami masih normal hidup bertiga dengan kucing aku, Rehan, Najul, sama Cantik. Jadi Cantik ini baru di rescue bulan Mei. Inget banget aku tanggal 15 Mei waktu aku ngambil paket dari temen aku, Nini, yang kirim pempek pistel dari Palembang. Aduh, pokoknya itu unforgettable dan I think it's my lucky day gitu ya. Jadi Cantik itu waktu ditemuin tuh masih kecil banget, jadi masih keluar-kilir, dia masih nyusu sih sebenarnya waktu itu, karena dia mau nyusu juga ke Jejel udah nggak mau nyusuin Cantik. Kalau Rehan waktu itu masih nyusu, tapi dia masih mau jadi bapak susu gitu. Kalau yang pas Cantik ini dia udah nolak, padahal Cantik masih butuh bapak susu. Jadi lucu ya, kucingku tuh jantan tapi dia mau mengasuh anak-anak kecil ini yang terlantar, yang diambil sama maminya. Mau nyonyo ke dia boleh, mau netek ke dia boleh gitu. Nah, ya kan, tapi pas besarnya kawinin deh sama dia. Kurang ajar emang, dia membuat kacau hidupku ya. Ini waktu Cantik kecil tuh lucu banget, jadi di hidungnya itu masih kayak ada beret-beret, ada 3 beret gitu di hidungnya itu. Jadi waktu ditemuin tuh dia kondisinya cacingan parah, perutnya kembung, bengkak. Jadi inget ya, kalau kucing kalian baru ketemu di jalan, kucingnya gendut, perutnya besar, itu bukan karena dia gendut, tapi sebenarnya itu dia lagi cacingan parah. Ya jadi jangan GR dulu, oh ini kucingnya gendut lucu, enggak, salah, itu dia bisa jadi cacingan. Kemudian kondisinya tuh dekil banget, kalau kalian lihat videonya ya, waktu pertama kali ditemuin tuh ledek banget, hitam banget waktu dimandiin, udah kayak air got gitu ya. Dia juga ada borok di telinganya, terus keadaannya dia mencret, otomatis dia mencret. Kalau dia cacingan tuh pasti mencret ya guys. Jadi ingetin, kalau kucing kalian cacingan itu bisa jadi keluar cacingnya, bisa juga dia mencret jadi diare. Itu kalau diteliti di mikroskop tuh ya, kalau ke dokter hewan tuh cacingan tuh ketahuan dari situ. Jadi sebaiknya tetap rutin kasih obat cacing 3 bulan sekali. Kalau aku nggak mau 4 bulan sekali, itu paling telat deh. Kalau udah 4 bulan tuh biasanya udah cacingan lagi. Lihat aja pupnya, kalau ada kayak cacing putih-putih itu ya, segaris-garis putih, nah itu cacingan tuh dia. Kasih aja. Kalau kucingnya kuat sih kasih, kalau dulu aku kasih Drontal ya, tapi ternyata Drontal tuh bisa keras juga. Jadi aku kasih sekarang ke Combantrin tablet. Jadi ukurannya itu aku belah 2, yang 125 gram aku belah 2, nah itu 1. Kalau masih bayi banget sih biasanya digerus, dikasih ke pipet gitu, suntikan tanpa jarum, masukin ke mulutnya. Paling cuman berapa tetes lah gitu. Karena kucing bisa cacingan dari dia usia 1,5 bulan. Seperti pengalaman Chinmoy dulu. Chinmoy itu ternyata cacingan. Jadi dia itu bukan kebelit usus seperti kata dokter hewannya. Bukan, dia itu cacingan. Jadi dokter hewannya nggak ngerti kenapa ngomonginnya ususnya kebelit, supaya operasi, supaya duit dia banyak kali ya. Padahal itu durhaka ya, dosa loh dok, kalau nipu-nipu kita tuh dosa. Buktinya Cingmo itu baik-baik aja sampai usianya menutup mata, umur sekitar 4 tahun 8 bulan, hampir 5 tahun usianya. Itu meninggalnya juga bukan karena cacingan atau usus kebelit, nggak ada usus kebelit, itu bohongan, itu karangan dokter hewannya. Jadi hati-hati ya guys sama dokter hewan juga, kadang-kadang mereka tuh ada yang sangat materialistis sehingga nggak memikirkan lagi kebenaran. Jadi asal ngomong aja, yang penting duitnya banyak masuk, dikasih ini biar kasih treatment ini treatment itu, yang sebenarnya nggak perlu. Sama lah kayak dokter manusia juga kan ngeresepin obat yang nggak perlu, asal dia dapat persenan dari farmasi obatnya, ya sama lah gitu, kayak gitu tuh terjadi. Jadi carilah dokter yang benar-benar integritasnya bagus ya. Dia memang benar-benar care sama hewan, bukan dia mikirin cuan. Itu sih pengalaman aku ya, banyak banget dokter-dokter yang sebenarnya tidak, dokter hewan yang tidak
capable, nggak mampu sebenarnya, mereka tuh nggak profesional di bidangnya. Jadi asal tebak-tebak aja, kira-kira kasih ini, kira-kira kasih ini, padahal kan nggak kayak gitu. Terus kalau ada terjadi malpraktek, dia cuma bilang, ya saya kan nggak ngerti bahasa kucing, pengen nabok deh kayak gitu ya. Lu emang nggak bisa bahasa kucing, tapi kan lu belajar ya kan. Jangan jadikan kucing kita tuh sebagai kelinci percobaan mereka. Kasih obat ini, coba kasih obat ini, coba kasih treatment ini, dicoba-coba gitu guys, kadang-kadang gitu loh. Ya ini fakta ya, fakta. Ini kita ngomong berdasarkan pengalaman pribadi gitu loh. Jadi hati-hati kalau pilih dokter hewan itu, hati-hati banget gitu. Susah lah sekarang ngomong, susah nyari yang bener tuh susah banget. Jadi biasanya kita taunya dari mulut ke mulut sih sesama cat lover. Oh dokter ini jangan nih, orang ini kacau nih. Ya udah yang ini aja coba dokter aku ya, kayak gitu sih biasanya. Ini lucu ya, diberantakin semua sama Rehan. Rehan kenapa? Nah Rehan ini anak kucing rescue juga. Nah ini Rehan kabur nih sama Ajelo, hilang nih dua-duanya nih. Aduh ampun. Padahal ini sebenarnya anaknya manja dan sangat posesif sama aku juga. Nah ini dia tuh manja banget, caper banget gitu, dan dia cemburu abis ketika aku mengadopsi Cantik, dan Cantik sangat takut sama Rehan. Baru dengar namanya aja telinganya langsung tegak kalau Cantik itu. Jadi bisa gitu ya kucing ya, bisa saling takut-takut gitu ya. Mungkin karena dia orang baru di lingkungan baru, terus dibully gitu ya sama orang lama. Aduh please deh, manusia juga suka kayak gitu ya. Tolong deh manusia jangan suka ngebully orang lain. Nanti kalau itu yang dibully itu saudara kamu, anak kamu, tante kamu, ibu kamu, gimana rasanya? Semua itu pasti akan berbalik. Semua itu ada karmanya, semua itu ada azabnya. Dan kata Allah ya dalam Al-Quran itu, ternyata azab itu gak cuma ditimpakan di saat di akhirat nanti, tapi di dunia juga udah diberi. Walaupun ukurannya terukur gitu, gak sadis seperti di akhirat. Kalau di akhirat kan suka-suka Allah aja ya. Kan Allah bilang, berbuatlah sesukamu maka aku pun akan berbuat sesukaku. Itu ada ayatnya, cari aja sendiri. Dan Allah bilang kenapa dia mau ngasih azab itu di dunia. Ini karena sering baca tafsir kemarin-kemarin ya. Jadi tujuannya adalah supaya menjadi pelajaran buat yang lain gitu. Supaya jangan kayak gitu kan. Kedua, untuk mempermalukan si pendosanya gitu, supaya dia menjadi sadar, nih lo nggak bisa apa-apa juga kalau gue permalukan, kan kata Allah kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau udah Allah nggak bisa nutupin aib kita, nggak bisa nutupin dosa-dosa kita, ya habislah kita ya nggak. Kalau Allah udah marah kan semua yang korupsi tersembunyi aja bisa kena semua sekarang. Itu karena mungkin korupsinya udah kekenyangan banget sampai muntah kali. Jadi sama Allah dibuka semua aibnya, kesalahannya, dosa-dosanya dibuka di depan umum. Dan itu tujuannya kan seperti Al-Quran tadi, untuk mempermalukan supaya yang lain belajar, jangan sampai kayak gitu juga. Jadi ada unsur mendidiknya Allah itu. Nah itu ada ya guys di Al-Quran tuh aku juga bingung ini kenapa ya si Cantik ini perutnya gerak-gerak kayak gitu. Bulunya tuh ya sampai lucu banget nih anak ini. Makin lama tuh ya makin panjang bulunya. Jadi waktu ditemukan kayak biasa aja, tapi tahu-tahu bulunya tuh jadi panjang gitu. Mungkin karena dikasih makanan alami. Jadi kalian tahu nggak kalau kucing kalian suka pipis berdarah atau suka ngeden-ngeden gitu ya, itu karena dia tuh ada zat makanan di cat food itu yang berbahaya buat kucing, yang bisa merusak ginjal. Dan zat yang sama itu juga bisa ngerusak ginjal manusia. Makanya sekarang banyak manusia yang cuci darah. Jadi hati-hati. Tuh lihat tuh guys. Ini lucu banget kan. Aku tuh ya setiap hari tuh gemes loh sama anakku. Gak tau ya, aku gemes ya kalau lihat kucing di Instagram, pengen tak cubit. Tapi lihat kucing sendiri juga tetap gemes aku tuh guys. Jadi intinya aku tuh berarti orang yang gemesan ya. Gitu. Aku suka banget kalau kucingku tuh bersih, gendut, geboy. Aku kalau kucingku kurus sedikit aku langsung gimana gitu, panik gitu, suruh makan banyak. Tapi aku sekarang lagi ngurangin makan juga, karena menurut aku kucingku tuh sudah over ya makannya gitu, gak kira-kira gitu loh. Apalagi yang kecil-kecil itu, ya ampun, itu kalau diturutin ya guys, bisa sekilo sehari bertiga gitu loh. Kepala ayam itu, bayangin, yang kecil-kecil tuh bisa mungkin setengah kilo sendiri sehari. Lihat tuh, itu lucu banget kan. Bagian dagu, mulut, hidung, mata itu udah deh pesonanya, cantik banget deh. Sekarang dia tuh lagi judes banget, gara-gara kemarin aku sering cariin kutu dia. Kalau aku tuh gemes gitu ya kalau kucingku tuh berkutu tuh ya. Udah dimandiin kok masih berkutu. Nah kalau Ajel itu dia rajin banget bebersih badannya.
Ajal itu hampir boleh dibilang nggak pernah punya kutu. Sekali dia kutuan tuh karena ketularan sama Rehan atau sama Cantik. Selebihnya dia tuh bersih banget.